Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang akuntansi global dan standar pengauditan. Saya Rina Fitrianingrum NIM 181010210027. Teman saya Arum Fitri Cahyanti NIM 181010210022 dan Lara Septia Fortuna Anggreni NIM 181010210073. Survei Konvergensi Internasional. Pendukung konvergensi internasional menyatakan bahwa banyak manfaat yang telah dirasakan. Suatu tulisan terbaru mendukung adanya suatu GAAP global atau prinsip akuntansi berlaku umum yang manfaatnya antara lain: 1. Pasar modal menjadi global dan investasi dapat bergerak di seluruh Indonesia tanpa hambatan. 2. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. 3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah penentuan standar akuntansi internasional. Pada tahun 1959, Jacob Krayhoff, mitra pendiri sebuah firma akuntan independen Eropa yang utama, mendorong agar usaha pembuatan standar akuntansi internasional dimulai. Pada tahun 1961, grup The Etudes yang terdiri dari akuntan profesional yang berpraktik didirikan di Eropa untuk memberikan nasihat kepada pihak berwenang Uni Eropa dalam masalah-masalah yang menyangkut akuntansi. Pada tahun 1966, kelompok studi internasional akuntan didirikan oleh institut profesional di Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1973, Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Committee (IASC) didirikan. Pada tahun 2000, IOSCO menerima secara keseluruhan seluruh 40 standar ini yang disusun oleh IASC sebagai jawaban atas daftar keinginan IOSCO tahun 1993. Pada tahun 2001, Badan Standar Akuntansi Internasional menggantikan IASC dan mengambil alih tanggung jawabnya per tanggal 1 April. Standar IASB disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional dan termasuk dalamnya IAS yang dikeluarkan oleh IASC. Pada tahun 2002, IASB dan FASB menandatangani perjanjian Norwalk yang berisi komitmen bersama terhadap konvergensi standar akuntansi internasional dan Amerika Serikat. Pada tahun 2003, IASB menerbitkan IFRS 1 dan revisi terhadap 15 IAS. International Accounting Standard Board atau IASB. IASB yang tadinya bernama IASC merupakan badan penetapan standar independen untuk sektor pribadi yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan direstrukturisasi. IASB memiliki tujuan: 1. Mengembangkan untuk kepentingan publik seperangkat standar akuntansi yang berkualitas tinggi, mudah dimengerti, dan tidak sulit dilaksanakan, yang menuntut informasi berkualitas tinggi, transparansi, dan sebanding mengenai laporan keuangan dan kondisi keuangan lainnya. 2. Memajukan penggunaan dan penerapan yang tepat dari standar yang dibuat. 3. Memperhatikan kebutuhan khusus perusahaan kecil, menengah, dan perkembangan ekonomi guna memenuhi tujuan. 4. Meningkatkan kualitas konvergensi standar akuntansi di setiap negara serta standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional.
International Federation of Accountants atau IFAC. Standar audit berkualitas tinggi merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa standar akuntansi diinterpretasikan dan diterapkan dengan teliti. Audit eksternal di 10 negara benua Eropa, Amerika, dan Asia. Poin-poin di bawah ini mengenai audit atau independen eksternal dapat dilihat. A. Alasan utama dari audit eksternal ini beragam di seluruh dunia. B. Tanggung jawab auditor beragam di seluruh kota. C. Orang yang dapat melakukan audit bermacam-macam di seluruh dunia. Negara-negara yang sekarang ini telah mengambil langkah untuk mempererat kontrol akan profesi audit. Auditor menghadapi tanggung jawab yang makin tinggi untuk meningkatkan penguasaan badan hukum. Badan Standar Asuransi dan Auditing Internasional IFAC mengeluarkan standar internasional tentang auditing atau ISA yang disusun ke dalam kelompok di bawah ini, yaitu 1. Pengenalan kerja, 2. Prinsip dan tanggung jawab umum, 3. Perkiraan risiko dan respon terhadap risiko yang telah diperkirakan, 4. Bukti audit, 5. Penggunaan kerja lainnya, 6. Area khusus. IFAC memiliki hubungan yang dekat organisasi internasional lainnya seperti IASB dan IOSCO. Laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang makin banyak itu diaudit sesuai dengan standar internasional IFAC tentang auditing. International Standard of Accounting and Reporting atau ISAR. ISAR didirikan tahun 1982 dan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintahan yang berdedikasi terhadap akuntansi dan auditing pada level badan hukum. ISAR membahas dan menerbitkan praktik terbaik termasuk yang direkomendasikan oleh IASB. ISAR merupakan pendukung awal pelaporan lingkungan dan prakarsa terkini difokuskan terhadap penguasaan dan akuntansi badan hukum oleh perusahaan kecil menengah. ISAR juga telah melakukan proyek bantuan teknis di sejumlah wilayah Uzbekistan, serta merancang dan mengembangkan program pembelajaran akuntansi jarak jauh di wilayah Afrika yang berbahasa Perancis. ISAR update diterbitkan 2 kali dalam setahun. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri atas 30 negara perekonomian pasar. Badan pengurus OECD bernama Dewan OECD dan memiliki jaringan sekitar 200 komite dan kelompok pekerja. OECD mempublikasikan tren pasar keuangan 2 kali dalam setahun, yang menilai tren dan prospek di pasar keuangan nasional dan internasional dalam wilayah OECD. Deskripsi dan analisis struktur peraturan pasar sekuritas seringkali dipublikasikan baik sebagai publikasi OECD atau sebagai fitur istimewa dalam tren pasar keuangan. Kegiatan pentingnya adalah memajukan pengaturan yang baik di sektor negara maupun swasta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.